Satu lagi setelah tadi memang minyak, satu lagi sumber kita itu adalah emas juga, Bang, kan. Kami akan berusaha membantu kepada pihak-pihak yang berniat baik dan ingin berusaha, yang ingin menguasai tambang. Kami akan bantu mengurus izinnya, menertibkan hampir 50 tambang yang diduga ilegal, mulai dari Tanah Karo sampai ke Toba, dan seterusnya nanti kami juga akan terus sampai ke Madinah. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ngorbit, ngobrol bareng Orbit. Orbit kita kali ini dengan masalah potensi yang cukup besar di Sumatera Utara, yaitu mineral dan pertambangan. Untuk itu kita sudah kedatangan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan SDM yang tentunya paham dan mengurusi permasalahan itu di Sumatera Utara. Bang Dedi Jaminsyah Putra Rahab. Aduh. Agak panjang, Bang, izin. Tapi dijamin sah. Insya Allah. Insya Allah. Jadi permasalahannya kita di sini belum banyak mungkin masyarakat kita Sumatera Utara yang tahu. Kalau kita punya potensi sumber daya alam dan mineral yang cukup banyak, kira-kira potensi yang kita punya di Sumatera Utara menurut Bang Dedi, catatan dari Dinas Bang Dedi lah, kira-kira apa saja sih yang potensial untuk dikembangkan? Baik, Bang, terima kasih. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih telah mengundang saya, yang mana saat ini saya diberikan amanah oleh Bapak Gubernur sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Terkait dengan pertanyaan Abang tadi, ya Abang ya, kita tahu Sumatera Utara dengan 33 kabupaten kota ini sangat memiliki kekayaan yang luar biasa, Bang, jujur. Dan pada saat ini saya sudah menjalani hampir 2 bulan sebagai Kepala Dinas Perindak SDM Sumatera Utara. Saya sudah mencoba memapping, beradaptasi, sekaligus mencoba menggali bersama seluruh stakeholder apa yang menjadi kekuatan ataupun menjadi sumber-sumber daya unggulan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sama-sama kita tahu, Bang, saat ini juga di Sumatera Utara kita tahu ada juga emas, ya Bang, ada juga minyak, ada juga kandungan batu bara juga yang sekarang ini memang masih dalam tahap eksplorasi, ya, belum ada yang memang dalam tahap produksi. Namun potensi itu sangat besar. Ini sedang kita coba telusuri dan coba berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak ahli juga di beberapa daerah. Jadi kita tahu sendiri saat ini juga kita sedang gencar-gencarnya juga melaksanakan penertiban tambang-tambang ilegal, ya. Karena kenapa saya bilang kita harus mencoba ikut menertibkan tambang-tambang ilegal ini? Kita bergerak dari mungkin, ya Bang ya, ini dari peraturan Presiden yang nomor 55, ya, terkait tahun 2022 terkait itu tentang pendelegasian dan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Jadi bergerak dari situ, dari instruksi dan peraturan Presiden tersebut, termasuk juga diselaraskan dengan visi-visi Bapak Gubernur Sumatera Utara, kita ingin kedaulatan energi, termasuk sumber daya kita yang dari Sumatera Utara ini dapat terjaga dengan baik. Dan kemudian nanti juga bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun oknum. Jadi hampir sebulan lebih kami telah mencoba menata, terus mengawasi, memonitor dan menertibkan hampir 50 tambang yang diduga ilegal, mulai dari Tanah Karo sampai ke Toba, dan seterusnya nanti kami juga akan terus sampai ke Madinah.
insya Allah. Dari 50 tambang ini saja, potensi yang kita duga harusnya jika ini memang betul-betul mempunyai atau memiliki izin, ini kita bisa mendapatkan hampir 10 miliar lebih, Bang. Itu PAD. Untuk PAD. Oke. Jadi target PAD kita yang diberikan target kepada kami di tahun 2005 lalu itu hanya sekitar 3,5 M atau sekitar 4 M begitu, Bang. Boleh 4 M. tiga kali lipat lah ya. Tiga lipat. Jadi dan ini tahun ini insya Allah kami mencoba berikhtiar berusaha bagaimana PAD ini akan meningkat. Oke. Akan meningkat. Saya tidak mau muluk-muluk. Artinya yang saya berusaha sekuat tenaga dan berseluruh tim dan jajaran Dinas Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral Sumatera Utara berusaha memberikan terbaik untuk bagaimana kita bisa menaikkan PAD Provinsi Sumatera Utara. Itu dari tambang mana aja, Bang? Dari tambang itu MBLB, Bang. Mineral bukan batuan dan logam. Itu seperti batuan ataupun pasir ataupun tanah keruh. Kalau orang dulu bilang galian C gitu. Galian C itu istilah galian C. Galian C dia, Bang. Dan kemudian juga tapi kita juga tidak nutup mata, Bang. Bahwasanya kalau bisa saya katakan secara kasat mata itu hampir ratusan juga yang masih belum berizin. Oh iya, itu yang tersebar di 3 kabupaten kota nih. Itu yang sering bahkan jadi bentrokan dengan masyarakat laluannya. Betul, merusak jalan, merusak fasilitas umum. Itu saya katakan tadi. Sehingga kadang sebenarnya kenapa begitu pentingnya kita untuk menghimbau, menggandeng seluruh pihak, stakeholder termasuk masyarakat untuk mengurus izin. Yang pertama itu kan kita kan ingin juga kan lingkungan ini terjaga. Ya. Karena pada saat pengurusan izin ini juga kan ada juga UKL-UPL-nya dia. Ya, jelas jaminannya. Jelas jaminannya. Jika dia menambang ini atau kemudian tata ruang wilayahnya dekat dengan penduduk nggak, atau dekat dengan tempat fasilitas umum nggak. Kan begitu, Bang ya. Karena juga kan dengan kita juga ikut nanti melibatkan para ahli ya ataupun konsultan yang membidangi masalah tambang ini, itu kan akan lebih tertata dia nanti bagaimana layak nggak ditambang dari itu. Betul. Dan kemudian nanti setelah nanti pasca tambang juga harus kita pikirkan. Bisa nggak nanti juga merecovery dari tersebut. Jangan nanti setelah ditambang sehingga membuat jadi bencana-bencana baru ataupun jadi kerusakan-kerusakan baru. Itu yang kita hindarkan, Bang. Padahal kita udah ngerasakan akhir tahun lalu gimana rusaknya banjir bandang. Sementara kalau kita lihat galian C ini kan relatif juga di daerah aliran sungai. Betul. Seandainya itu tidak ada penertiban dan pengaturan yang jelas, efeknya ke masyarakat kita juga. Pasti. Dan Bang. itu udah dipetakan sama Dinas Abang kira-kira? Sudah kami petakan, Bang. Jadi yang paling utama dalam yang giat yang kami gencarkan saat ini atas instruksi dan arahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yaitu Bapak Bobi Afif Nasution dan Bapak Surya, bahwasanya kami akan berusaha membantu kepada pihak-pihak yang berniat baik dan ingin berusaha, yang ingin menguasai tambang. Kami akan bantu mengurus izinnya. Soalnya kalau tambang seperti itu nggak ada, pembangunan juga susah kan. Karena itu material yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan segala macam. Betul, bangun rumah, bangun pembangunan fisik, bangun sekolah, bangun puskesmas dan lain-lain, bangun jalan, sangat banyak lah gitu, Bang kan. Dan satu lagi kan kalau ini tidak termonitor, tidak terakomodir dengan baik, sumber-sumber ini kan tidak kembali ke negara dan tidak bisa digunakan untuk masyarakat banyak dia, Bang. Iya. Kalau PAD ini masuk dan tata kelola tambangnya pun bagus dan UKL-UPL yang ada, penataan lingkungan juga bagus, itu nanti kan semua terjaga dengan baik dia. Dan hasilnya itu juga akan dikembalikan juga untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya masyarakat Sumatera Utara itu maksudnya, Bang. Ya pastinya ke sana. Iya. Nah, Bang, kalau kita lihat lah. Kita masih banyak berkutat di galian C dan segala macam. Betul. Tapi Abang tadi kan cerita kita juga punya kapasitas mineral dan logam. Betul. Bahkan minyak mungkin kita bukan hanya yang pertama
Betul, betul. Ya kan? Betul. Kalau orang tahu kan kita memang Betul, pertama betul, betul, betul. punya tambang minyak. Betul. Nah, potensi-potensi di luar dari galian C tadi yang dominan dari catatan dinas yang Abang punya, kira-kira apa dan kira-kira rangkaian itu kan bisa berjalan. Misalnya tahun ini kita punya pandangan ke batu bara, walaupun bukan di batu bara ya, Bang. Siap. Ya kan? Terus mungkin emas, ya emang kita terkenal pulau emas dari zaman Iya, dulu. betul. Entah mineral lain dan logam lain mungkin. Iya. Minyak kembali Iya. keluar, kita nggak tahu semua. Seperti Bang bilang tadi, mungkin ada yang masih taraf eksplorasi, Iya. baru eksplor, belum sampai ke produksi. Iya. Dalam waktu-waktu dan langkah-langkah yang tercatat di Dinas Abang, mungkin Abang bisa ceritakan kepada kita, biar kita punya semangat, karena di situ pasti ada tenaga kerja yang akan terserap. Betul. Dan pasti ada duit yang akan tinggal di Betul, Sumatera. Bang. Betul. Jadi, baik Bang, terima kasih. Meneruskan tadi yang saya katakan tadi, bahwasanya Sumatera Utara ini sebenarnya sangat kaya. Di luar tadi tambang MBLB, mineral batuan dan logam itu. Jadi, kita juga punya emas. Dan kita juga punya potensi minyak. Saat ini kita juga sedang merintis dan sedang mengusahakan secepatnya bagaimana terrealisasi sumur minyak rakyat. Yang ini sekarang proyeknya itu di daerah Kabupaten Langkat. Terakhir, sebagai informasi kepada kita semuanya dan masyarakat Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara sedang menggandeng BUMD kita untuk bersama-sama dengan kabupaten yang memiliki potensi tersebut, yaitu Kabupaten Langkat, ya, dalam mengeksplorasi sekaligus memproduksi sumur-sumur minyak rakyat ini yang terakhir jumlahnya itu 600 lebih sumur minyak rakyat. 600 lebih Sumur minyak Ya, rakyat. kita anggap satu barel aja satu hari dari masing-masing sumur dan 16 barel. Gitu. Luar biasa. Wah. Luar biasa bagaimana kita melihat bagaimana potensi PAD-nya itu bisa masuk ke Sumatera Utara kan, Iya. begitu juga ke kabupaten yang memiliki daerah tersebut juga, potensi tersebut. Kami mohon doanya, Bang, kepada seluruh kita juga masyarakat Sumatera Utara atas petunjuk dan juga dukungan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mudah-mudahan di waktu yang tidak terlalu lama kita terus monitor dan terus bekerja sama bersama Kementerian SDM pusat, ya, tentang perizinan agar perizinan minyak sumber rakyat ini agar cepat bisa terrealisasi dan kita bisa manfaatkan dan kita bisa eksplorasi, kita bisa produksi. Dan ekosistemnya yang penting, Bang. Betul. Karena selama ini juga di luar catatan, di Iya. luar dari yang tercatat mungkin, sebetulnya itu sudah berjalan kan. Betul. Dan bahkan ada yang sepertinya sudah dijual dalam bentuk produk jadi. Iya, Tapi ini kan karena tidak dalam koridor yang betul. jelas, kualitasnya kita belum tentu Betul. membahayakan atau tidak. Betul. Tapi saya sendiri senang mendengar bahwa itu akan dikoordinasikan dan dibuat ekosistemnya sehingga ada jaminan. Oke, kita beli dari minyak sumber rakyat mungkin aman atau gimana. Gambaran seperti itu ada, Bang. Iya. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, entah itu Pertamina atau Iya. migas dan segala macam. Baik, pastinya Bang, kita tidak akan pastinya kita akan menggandeng pihak Pertamina, Bang. Oke. Dan dalam hal ini SKK Migas wilayah Sumbagut, ya, kita sudah ada beberapa kali pertemuan, ya. Mereka akan terus mengguidance kita juga, dan terus kita secara rutin juga rapat-rapat, ya, dengan pihak Pertamina, yang mana nanti juga Pertamina juga nanti yang menjadi ikut lancarnya Bapak angkatnya atau Bapak apanya lah angkatnya ya. ini, supaya bagaimana nanti operasinya dapat berjalan dengan baik. Karena nanti juga akan ini nanti paling tidak ini kan yang pertama di Indonesia. penampung pertamanya ini Pertamina. Oh, penampung Kalaupun oke. tidak menutup kemungkinan ada pihak luar, ya itu tidak menutup kemungkinan juga gitu, Bang. Artinya paling tidak nanti ini Tapi SOP-nya ada gitu kan. Walaupun dengan pihak luar misalkan SOP-nya ada sehingga standarisasi mutu terjaga dan memang layak jual, ya gitu. Iya, Betul ya. Nah, jadi itu kan membuat gairah di masyarakat Betul. Langkat muncul Betul. bahwa jaminan daerahnya kekurangan
bahan bakar seperti yang terjadi Iya. sering belakangan ini ya. Iya. Bahkan kemarin waktu kita blackout juga sampai panjang antrian di Betul. Betul. Mungkin di Langkat tidak akan mengalami itu. Mungkin kita berharapnya yang terbaik Betul, kan. betul. Nah Bang, kalau kita anggap itu bisa dilaksanakan, kira-kira tahun depan ada nggak gambaran guidance itu udah keluar bagi mereka? Insya Allah seharusnya tahun depan itu kita sudah bisa memulai ya, walaupun belum semuanya, tapi beberapa titik mungkin sumber-sumber minyak rakyat itu sudah bisa kita kelola bersama di bawah bimbingan Pertamina dan SKK Migas pastinya. Itu Bang, jadi mohon doanya supaya bisa kita cepat melaksanakan ini, itu Bang. Ya minimal PAD itu nambah tahun depan. Betul, nah, itu yang kita harapkan. Dan kemudian ketersediaan minyak kita juga kita juga bisa menjadi mandiri kan? Ya minimal kita punya cadangan lebih daripada yang dianggarkan Pertamina, gitu kan. Nah, kalaulah minyak itu ada, kita udah mulai tenang. Nah ini yang jadi masalah kan gini Bang. Kemarin dampak dari bencana ekologi, satu tambang kita konon masih ditutup kan. Nah, ada nggak kemungkinan muncul tambang-tambang rakyat atau tambang memang resmi yang dianggarkan oleh pemerintah untuk emas di Sumatera Utara? Satu lagi setelah tadi memang minyak, satu lagi sumber kita itu yang adalah emas juga, Bang, kan. Kita tahu ada beberapa juga tambang-tambang besar yang ada di Sumatera Utara itu seperti Agenkot ya, yang ada, atau tambang martabak kita yang ada di Tapanuli Selatan ya. Yang saat ini sudah beroperasi dan juga sudah juga melaksanakan kewajibannya dalam artinya menjaga ketersediaan, kemudian juga termasuk juga PAD masuk ke kita juga, baik ke kabupaten yang di wilayahnya setempat walaupun dan termasuk ke Sumatera Utara. Nah, jadi ada juga yang di arah Mandailing Natal juga ada, itu yang di daerah Mas Mining ya, yang terakhir infonya masih eksplorasi belum berproduksi. Cuman sepertinya artinya ada hal-hal beberapa lagi mungkin yang perlu dibicarakan, tahapan-tahapan bagaimana supaya nanti Mas Mining ini bisa berjalan seperti Agenkot gitu Bang ya. Dan sekarang juga yang menjadi permasalahan, tidak lupa juga, tambang-tambang IPR rakyat ini sekarang kan bermasalah juga Bang, masih bermasalah karena banyak ditambang oleh masyarakat dan juga oknum-oknum lah, saya katakan orang-orang yang artinya belum berizin lah. Nah, jadi kita tahu juga sekarang dari beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara ini yang sekarang memiliki WPR atau wilayah izin usaha pertambangan rakyat itu masih Madinah ya Bang, Madinah, dan kita sedang mengusulkan juga ada daerah-daerah wilayah itu izin pertambangan itu ke beberapa daerah yang lain ya. Jadi dari WPR ini nanti baru timbul IPR, izin pertambangan rakyat ya turunannya Bang kan. Dari IPR ini nanti kita akan coba akomodir seluruh tambang-tambang rakyat ini yang nantinya bisa di bawah BUMD juga dikelola atau di bawah koperasi. Ya kalau dari koperasi tetap nanti IPR-nya langsung ngusulnya ke dinas kita. Jadi tetap ada bapak angkat yang dibangun untuk IPR ini. Tetap. Jadi tidak menggore liar lagi kalau istilah di kampung abang kalau nggak salah menggore katanya. Betul. Jadi kayak berapa waktu lalu kan kita dengar juga karena kurang mungkin ya. Waktu itu juga mungkin Dinas Abang belum mengampu SDM. Betul, masih bisa. Kita lihat ada korban dari penggalian emas, ada segala macam. Nah dengan sistem IPR ini, akankah itu dibikinkan SOP yang lebih jelas sehingga keamanan walaupun rakyat yang punya tambang, walaupun ya kita nggak tahu izinnya gimana nanti rakyat yang punya tambang, tapi mereka tetap dalam pengawasan dan jaminan keamanan berusaha dan bekerja. Kira-kira gambaran seperti itu ketika IPR diberikan, ada kita punya SOP-nya Bang? Pastinya ada Bang, karena yang namanya bertambang ini kan tetap harus ada, dia memang kan dokumen lingkungan Bang. Dokumen lingkungan, apapun itu namanya tambang kan.
kita kan sangat menyayangkan ataupun artinya kalau bisa menghindari atau meminimalisir lah korban-korban jiwa, dampak negatif dari pertambangan ini, termasuk yang pertambangan emas dari IPR ini. Kita berharap dengan nanti IPR ini, nanti arti bahwasanya dari IPR ini mudah-mudahan nanti hal-hal itu bisa diminimalisir. Kita akan coba memitigasi permasalahan ini ke depannya dengan nanti keluarnya atau izin IPR ini nanti tidak perlu lagi hal-hal yang seperti yang bilang tadi itu korban nyawa itu terjadi lagi. Pastikan akan lebih dikontrol oleh pemerintah. Dan nanti untungnya IPR ini tidak perlu lagi nanti izinnya sampai ke pusat. Cukup sampai ke provinsi saja. Ya, itu alhamdulillah sekali. Iya. Orang Mangguri tidak lagi takut melihat kiri kanan. Ada nggak nih Satpol PP itu segala macam. Betul. Jadi dia tahu, oke, aku bekerja sampai di batas sini, gitu kan? Dan aku hanya bisa berusaha sampai model begini. Nah, itu ada gambarannya nggak bisa menggambarkan sehingga masyarakat, oh ya nanti kalaupun ini jadi, mereka udah siap. Benar Bang, pastinya begitu Bang. Karena nanti ini kan juga akan seperti sistem blok-blok juga Bang, blok-blok WPR juga kan. Nanti setiap masyarakat nanti mengusulkan izin-izin itu nanti juga akan pastikan bloknya dan diukur. Satu lagi yang kita hindari itu jangan juga artinya itu sampai itu mengerjakan itu di luar memang lahan milik sendiri, apalagi itu di hutan lindung. Itu kita hindari satu juga. Ini kan banyak kita pantau ini terjadi penambangan ini di dalam hutan juga, di daerah kawasan hutan lindung. Itu yang kita sayangkan sebenarnya. Sehingga terjadilah tadi seperti yang Abang katakan itu terjadi korban jiwa tanpa memikir bagaimana risiko, termasuk juga hal-hal yang lain yang membahayakan nyawa ya. Dengan nanti IPR ini semua nanti akan dimitigasi semuanya. Dimitigasi, bloknya diperjelas, yang memang artinya bagaimana juga nanti bagaimana cara menambang yang baik segala macam, itu nanti akan ditata sebaik mungkin. Ya, karena nggak mungkin dong di tempat hutan lindung mereka bisa nambang. Betul. Nah, satu lagi yang kita takutkan ketika penambangnya bukan penambang profesional seperti perusahaan, cara pengelolaan mereka kan juga bisa membahayakan lingkungan. Si tradisional ya. Tradisional. Sekarang dia masih pakai merkuri dan dia masih segala macam. Hal-hal seperti itu udah masuk dalam rangkaian kerja IPR, Bang. Termasuk, Bang. Berarti kami pun yang bukan penambang tenang dong. Nggak ada ketakutan kami keracunan. Itulah kami harapkan. Karena kita tahu merkuri juga sangat berbahaya, Bang ya. Iya itu dia. Karena tambang-tambang modern mungkin sudah meminimalisir penggunaan bahan-bahan berbahaya terhadap lingkungan kan, apalagi terhadap manusia. Nah, kita balik lagi ke cerita awal Bang. Menariknya kan belakangnya ada lagi tambang batu padas gitu. Iya. Itu apa pula itu, Bang? Tambang batu padas. Sebenarnya kalau saya bilang tambang padas, saya menilainya lebih ke tambang batu yang memang artinya itu yang seperti batu gunung mungkin ya. Batu gunung memang untuk keperluan memang pembangunan ataupun hal-hal lain lah mungkin yang lebih berharga mungkin ke depannya kan. Tapi dia memang itu kan di luar emas dan batu bara dia memang. Ya makanya bilang balik lagi kita ke depan tadi tambang mineral batu dan segala macam yang Abang bilang kan. Nah ini juga kan ada tren yang nggak naik nih. Kalau kita lihat. Kalau ngelihat batu padas itu pastinya daerah yang bergunung, berbukit dan segala macam. Dan potensi kecelakaan dan bencananya juga mungkin pastinya Bang. Cukup tinggi. Pastinya. Itu kita banyak nggak punya di sini Bang kira-kira? Jadi kemarin terakhir itu kejadian tuh tim kita turun bersama Pemkot setempat yang kejadian di daerah Toba itu kemarin. Mungkin kemarin masih hangat itu, kita masih agak viral juga kemarin itu yang menambang di daerah kawasan Geopark dan Toba. Nah itu dia. Itu dia. Sementara Geopark kita baru kita lagi jaga betul-betul kan. Baru dapat kembali kartu hijau. Jangan sampai dapat kartu kuning dan merah. Jangan sampai Bang. Iya.
itulah kita menghimbau dan sangat betul-betul mengajak seluruh masyarakat khusus di daerah kawasan Danau Toba untuk sama-sama betul-betul sadar lingkungan dan betul sayanglah kita sama Danau Toba itu. Karena ini kan sebuah surga ya, surga yang luar biasa untuk masyarakat Sumatera Utara ya. Karena juga selain juga sudah diakui dunia, termasuk juga nasional juga sebagai danau prioritas juga, danau prioritas itu. Alangkah sayangnya dan memang kita sangat-sangat menghimbau melarang keras untuk jangan menambang di daerah memang Danau Toba. Daerah yang masuk kawasan geopark. Geopark itu kemarin kita sayangkan itu, Bang. Yang mengancam geoparknya. Iya. Bang, tapi kalau aku pikir-pikir, kalau kita bicara tambang aja, ini hanya sebagian dari Dinas Sabang. Betul, Bang. Aku tengok Dinas Sabang ini dinas yang dump truck kayaknya. Iya. Semua ada di situ. Industri ada di situ, dagang pun ada di situ. Nah, kita bincang sedikit nih, Bang. Belakangan ini kan ketakutan masyarakat, terutama masyarakat industri dan perdagangan itu ketika dolar melampaui angka 17.000. Iya. Itu kan ngeri itu, Bang. Iya, betul. Terutama di kawan-kawan industri yang membutuhkan barang-barang impor. Betul. Ya, kalau pedagang yang mengekspor barang, mungkin dia ketawa-ketawa, dia senang dia ngeruk dolar kan. Iya, betul. Nah, kira-kira dari catatan dinas Abang, kalau melihat yang jangka masih sangat pendek kita terima ini kan, baru sepanjang perang, bahkan mungkin lebih pendek dari perang ya. Iya. Ada nggak dampaknya buat kita, Bang? Saya rasa dampak cukup besar ya, Bang, bagi kita ya. Oh iya? Cukup besar ya, karena apalagi utama bagi pelaku industri ya, karena di Sumatera Utara ini ya kita tahu juga ya struktur ekonomi kita kan juga sangat bergantung pada ya kita tahu juga seperti ekspor komoditas ya, Bang ya. Kemudian juga industri pengolahan, kemudian juga impor bahan baku, kemudian juga kalau nggak salah tuh sektor konsumsi masyarakat, nah, begitu ya. Mungkin di satu sisi mungkin ada yang diuntungkan. Ya. Kita nggak bisa menutup itu juga. Ada yang diuntungkan betul. Kita dirugikan. Iya. Tidak. Tapi di sisi lain juga banyak juga tertekan. Ya. Kita juga harus akui itu gitu, Bang. Kan kita juga memang mungkin sektor yang diuntungkan di khususnya Sumatera Utara lah ya. Seperti mungkin ya bisa kita kan sawit, perikanan dan segala macam. Karena kan hitungan mungkin dolar ya, karet, kopi, luar begitu, Bang ya. Kakao, hasil laut dan lain-lain bukan begitu juga. Jadi memang karena pendapatan dolar itu menguat dan sementara rupiah kita melemah ya. Jadi mungkin ya kita tahu lah kalau dikonversi sekarang juga mudah-mudahan kita selalu berharap ya rupiah menguat lah. Jangan artinya juga melemah terhadap dokter. Kita tahu banyak dampak-dampak yang lain lah ya. Kita nggak bisa lihat secara mikro, secara makro juga ya. Banyak hal-hal mungkin yang lain yang mempengaruhi tekanan dolar terhadap rupiah. Tapi aku yakin, Bang, kalau lihat Sumatera Utara yang kita juga hidup di industri dan perdagangan bahan raw material segala macam, mungkin itu masih membuat sebagian dari masyarakat industri dan perdagangan Sumatera Utara optimis. Kita masih kuat. Tapi selain sawit, ikan, apalagi kira-kira yang bisa kita gali sehingga potensi kita tetap bisa bertahan, Bang. Minimal bertahan kita ketika perang masih berlanjut. Ya, kalau menurut saya ini, Bang, sepertinya ya paling tidak saat ini kita sektor saya bilang tadi ya paling enggak di sektor bahan pangan lah mungkin, Bang ya. Bahan pangan ya. Itu masih pangan okay kita sih. insya Allah masih oke lah. Masih oke juga ya. Walaupun kita di satu sisi juga kita sekarang lagi kuat-kuatnya juga sumber daya pangan kita ya. Bagaimana pemerintah sangat menjaga betul kedaulatan pangan kita ya. Kita saat ini sangat bersyukur karena kita tidak import bahan pangan ya dari luar ya. Kita masih bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kita relatif surplus, Bang. Tetapi ada satu hal yang menarik. Aku yakin Abang bisa ngelihat
karena abang yang kontrol nih bang, sertifikat of origin itu masih ada kan? Masih SK. Dan itu kan yang menentukan Betul. apa yang kita ada selama Betul. ini. Itu masih jalan bang, masih bagus. Sampai saat ini trennya masih bagus, Bang, masih bagus. Cuma kita tidak menampik ada memang kekurangan, tapi belum signifikan. Kalau bisa saya katakan masih istilah kayak wait and see ya, melihat situasi global ini ya. Kita kan nggak bisa menutup mata juga dampak dari peperangan Hormuz antara Amerika, Israel dan Iran ini kan sangat berdampak kali sama kita. Ya, sangat berdampak juga. Dan ini dampak sampai ke dapur kita. Dapur kita. Tapi yang pasti SK masih berjalan. Masih berjalan. Kontrak masih ada gitu. Masih berjalan. Sehingga nggak ada lah jaminan bagi orang-orang yang terlibat di belakangnya kan, Bang? Ya, betul. Nah, kita berharap kebijakan pemerintah nanti ke depan lebih baik dan lebih mungkin pro ke masyarakat lah ya, ke pelaku usaha. Aku senang kali dengar abang bilang kayak gitu. Masih rakyat itu masih dimikirkan gitu ya. Jadi kita harus optimis, Bang. Kita harus pemerintah kita harus kuat bisa membantu masyarakatnya. Tetapi Bang, kalau kita cerita itu aja terus di sini, nggak enak nanti kita sambung dengan cerita potensi lain yang abang punya di Nasabah. Boleh? Boleh. Karena yang utama kami cuma pengen tahu bagaimana sesungguhnya pertambangan yang ada di Sumatera Utara dan efek dari sedikit perdagangan yang muncul karena dolar dan perang. Jadi orbiter kami sudah bicarakan, Bang Deddy sudah ceritakan banyak hal dan dari banyak hal yang diceritakan itu ada optimisme yang kita lihat di belakangnya itu. Tapi apapun itu, kami di sini hanya bisa mengobrolkan dan orbiter di rumah yang bisa menentukannya. Sampai jumpa lagi di orbit berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.